Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Ikondo boano tabarita tu inganan na holongi ima holong na hasitongan dame nama notongi ay nong dicado hati rong nunga sapu na holongi Ruason Kristus hototong saleleng-leleng naik. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi hari ini kita di hari yang baru ini untuk membuka hari kita bersama dengan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Kehidupan baru, hari baru, kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami. Biarlah dapat kami gunakan untuk menjalani hidup kami hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan dibekali oleh firman-Mu. Biarkanlah kami mengerti, terlebih berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk mengawali hari kita hari ini tertulis di Amos 5 ayat yang ke-24. Begini bunyinya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Ini ayat yang cukup sering kita dengar dan menjadi ayat yang sangat penting bagi kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan dalam Amos 5 ayat yang ke-24 ini, sebenarnya Tuhan mengucapkan ayat ini melalui Amos dengan penuh kegeraman. Tuhan sedang marah kepada umatnya, Tuhan sedang memperingatkan umatnya supaya kembali kepada kehendaknya, yaitu kebenaran dan keadilan. Nah, untuk memahami firman Tuhan hari ini saya mau pakai sebuah cerita mengenai sebuah keluarga di mana seorang ibu yang sudah tua berhasil membesarkan anaknya dengan sangat baik. 3 orang anak laki-laki yang sampai mereka dewasa betul-betul menunjukkan kecintaan mereka kepada ibunya ini. Sampai mereka berkeluarga betul-betul menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada ibunya ini. Artinya ibu ini berhasil membesarkan anak-anaknya. Mereka masih tinggal dalam satu kota berdekatan walaupun masing-masing sudah tinggal di rumahnya. Tapi suatu malam anak yang pertama menelepon seluruh keluarganya termasuk ibunya untuk memberitakan bahwa anaknya sedang dalam keadaan sakit dan harus dioperasi. Tentu semuanya tegang pada malam itu mendengar berita itu dari anak pertama. Semuanya cemas dan akhirnya mereka berkumpul di rumah sakit melihat bagaimana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kesehatan anak dari anak pertama ini. Nah, kebetulan untuk mengambil tindakan operasi butuh biaya. Si anak yang paling besar ini tidak punya uang sesuai dengan apa yang diminta oleh rumah sakit. Bagaimana ketika orang tua tidak punya uang tetapi harus diperhadapkan dengan situasi seperti itu, anaknya sakit tapi dia tidak punya uang.
tentu dia pasti akan sangat cemas. Dia sampaikan kepada ibunya yang tadi, yang sudah tua. Tapi apa boleh buat, ibunya sudah tua, tidak punya uang yang dibutuhkan. Kepada adik-adiknya juga demikian, adik-adiknya juga tidak punya uang yang bisa dipakai untuk operasi anak dari saudaranya ini. Tetapi hari berganti, besoknya akhirnya si anak pertama ini menjual rumahnya, menggadai rumahnya untuk biaya operasi anaknya ini. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar. Mereka kembali girang, penuh sukacita karena anaknya ini sudah berhasil diobati dan pulih kembali. Tidak jauh beberapa hari kemudian, si ibu tua ini berulang tahun karena kecintaan yang begitu besar selama ini ditanamkan kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya merayakan ulang tahun ibu mereka. Pada saat perayaan ulang tahun itu, anak yang paling bungsu memberikan hadiah yang luar biasa kepada ibunya yang sudah tua ini. Dia katakan, "Ibu, di hari ulang tahunmu ini, aku sudah memberikan mobil kepadamu. Mobil yang sangat mewah, yang sangat bagus." Tetapi ketika itu diberikan kepada ibunya, raut wajah ibunya begitu sedih. Raut wajah ibunya sangat dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam, bahkan sampai meneteskan air mata. Bukan karena bahagia, tetapi justru karena merasa kesedihan yang betul dalam. Setelah ditanya, "Ibu, kenapa kau harus menangis? Apakah hadiah ini tidak kau sukai? Aku sudah menyediakannya. Aku sudah mengumpulkan uangku dan membeli ini kepadamu. Kenapa kamu menangis?" tanya anak yang paling kecil ini. Lalu ibu itu berkata, "Kau sama sekali tidak tahu bagaimana menyenangkan aku." Si ibu ini berkata demikian. "Kau tidak tahu bagaimana menyenangkan aku." Tentu anak terakhir ini merasa terpukul. "Kenapa begitu, ibu? 2 hari yang lalu abangmu begitu membutuhkan uang untuk mengobati anaknya. Kau katakan kau tidak punya uang. Tetapi hari ini kau tunjukkan engkau punya uang kepadaku. Kau pikir aku senang dengan pemberianmu ini? Kau mengabaikan abangmu hanya untuk membuat aku senang. Dan aku katakan, aku jauh lebih senang ketika kamu memperhatikan kebutuhan abangmu yang 2 hari lalu." Nah, apa yang mau saya jelaskan dari cerita ini? Terkadang kita tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Amos 5 ini. Bangsa itu melakukan ritual yang begitu hebat. Bangsa itu melakukan penyembahan yang begitu hebat. Bangsa itu datang kepada Tuhan dengan segala persembahan yang begitu hebat. Tetapi dia mengabaikan keadilan dan kebenaran Tuhan di kehidupan sehari-hari. Sehingga Tuhan mengatakan di ayat selanjutnya, "Jauhkan nyanyianmu daripadaku, jauhkan gendangmu daripadaku, jauhkan persembahanmu daripadamu. Aku jijik terhadap semuanya." Karena apa? Karena di dalam ritualnya, di dalam penyembahannya, di dalam persembahannya, tidak ada keadilan dan kebenaran Tuhan di sana. Sehingga pada hari ini kita diajak untuk merefleksikan kembali hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Ritual yang kita bangun dengan Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ibadah yang selalu kita lakukan kepada Tuhan. Sudahkah itu berkeadilan? Sudahkah ada kebenaran di dalam setiap yang kita lakukan kepada Tuhan? Dan hari ini Tuhan mau mengatakan, persembahan dan persekutuan yang Dia inginkan tidak lain daripada hidup dalam kebenaran dan keadilan Tuhan.
penuh cinta kasih, penuh keinginan saling memberikan yang terbaik untuk satu sama lain. Itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada hari ini, mari perlahan-lahan kita introspeksi semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan, termasuk ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi di luar dari ibadah kita melakukan penindasan, kita melakukan kejahatan, kita mengabaikan semua kehendak Tuhan dalam hubungan kita sesama manusia. Tetapi Tuhan inginkan, mari berhubunganlah satu sama lain sesuai keadilan dan kebenaran Tuhan. Itulah persembahan dan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, mengajarkan kami supaya kami mau hidup dalam keadilan dan kebenaran di semua sisi kehidupan kami. Tidak hanya di dalam ruang ibadah, tetapi di semua ruang kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Bantu kami dan kuatkan kami Tuhan untuk berhubungan dengan keadilan dan kebenaran yang daripada-Mu. Berkati kami di setiap perjalanan kehidupan kami, supaya firman-Mu bisa kami lakukan. Dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Alani saitara doti rohana makahologi debatana dongani hati goran hati tongan hati urut hadameon imatong padatai. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.